Saudaraku seiman, tema kita pada kesempatan ini adalah sebuah tema yang merupakan dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Bahkan dakwah semua da'i, semua ulama akan menyampaikan yaitu dakwah tauhid. Dan tauhid adalah jalan keselamatan. Saudaraku seiman, kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan, kita kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan luar biasa mendatangkan ketentraman jiwa, memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Ketentraman jiwa dari sisi dan jawaban terhadap banyak pertanyaan di sisi yang lain. Maksudnya, pada saat kita mengangkat kepala kita ke langit, akan banyak sekali pertanyaan. Siapa yang menciptakan awan? Dan siapa yang memindahkannya? Siapa yang mengubah warnanya dari terang putih seperti kapas berubah menjadi mendung gelap dan berisikan air? Apakah begitu saja terjadi? Air hujan yang turun dari awan itu, siapa yang mengatur kadarnya? Setiap butirannya. Dan siapa yang mengatur posisi jatuhnya? Begitu juga siapa yang mengatur waktu dia mulai turun hujan dan waktu dia berhenti. Secara akal manusia, kalau kita menggunakan akal sehat, kita tidak mungkin ini terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Sebagaimana nggak mungkin ada air tumpah tanpa ada yang menumpahkannya. Itu juga pertanyaan yang muncul dan bisa menenteramkan jiwa kalau jawabannya benar. Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, gemerlapan di langit, bahkan kita tidak asing dengan ilmu pengetahuan alam. Bagaimana miliaran jumlah bintang-bintang di langit sana, miliaran jumlahnya, banyak sekali, dan tidak terhingga lagi, ya, sangat banyak. Kemudian juga bagaimana matahari yang sangat terang dan kita rasakan teriknya. Siapa yang membuatnya terbit dengan matahari, cahaya masih lembut di pagi hari, kemudian mulai memanas sampai ada manfaat-manfaat bagi kesehatan manusia, ya. Kemudian bisa kita beraktivitas dan tidak ada yang bisa mengalahkan terangnya cahaya matahari tersebut. Di malam hari kita menggunakan lampu seterang apapun tidak akan seterang kalau kita menggunakan cahaya matahari di siang hari. Kemudian juga bulan di malam hari dan kita jadikan sebagai perhitungan pertanggalan kita. Kemudian burung-burung yang berterbangan, pergantian siang malam. Siapa yang mengatur semua ini? Itu baru yang terjangkau dengan mata. Yang tidak terjangkau dengan mata sangat banyak di langit sana. Itu Anda simpan dulu di benak Anda. Sekarang di bumi. Pada saat kita lihat apapun di bumi ini yang terjangkau oleh mata kita. Misal contoh kita diri kita sendiri manusia. Siapa yang menata bulu alis kita ini? Seperti ini bentuknya. Siapa yang menancapkannya sehingga muncul di kulit itu? Kita sendiri manusia, bahkan kalau kita sudah mencabut satu bulu alis kita, walaupun ini tidak boleh secara syar'i, tapi kalau kita cabut, kita tidak bisa menancapkannya kembali. Rambut yang gugur dari kepala kita nggak bisa menancapkannya kembali. Kecuali mungkin orang kalau menggunakan operasi penanaman rambut. Kita bicara sekarang normalnya, idealnya. Nggak bisa. Siapa yang membuat bola mata dengan urat-urat sarafnya sehingga bisa menangkap cahaya dan memantulkan? Siapa yang membuat hidung dengan bentuk seperti ini bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk dalam waktu yang seketika? Kita hirup, oh ini wangi, oh ini bau busuk. Siapa yang menciptakan lidah yang bisa membedakan asin, manis, asam waktu seketika? Siapa yang menata begitu indahnya kedua belah bibir ini? Sehingga satu sama lain saling membantu. Siapa yang menciptakan kuping kita? Yang dengannya kita bisa mendengar. Dengan gendang kecil saja di dalam. Siapa yang menata gigi kita ini?
dan memiliki fungsi masing-masing. Ada taring ya, dan segala jenis gigi dengan istilahnya. Siapa yang membuat kedua telapak tangan kita ini? Dan menata begitu rapi, ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini jari kelingking. Dengan ukuran yang berbeda-beda. Siapa yang membuat semua ini? Siapa yang membuat semua ini? Dengan warnanya, ya, dengan fungsinya. Kalau kita pakai akal sehat kita, ini hanya tulang diselimuti dengan sedikit otot dan urat-urat lalu kulit. Tapi dengan kita menyatukan jari-jari kita ini, kita bisa mengangkat sebuah kresek yang mungkin beratnya sampai 10-20 kilo. Bahkan para atlet binaragawan bisa mengangkat sampai sekian ratus kilo. Dimulai dari kekuatan tangannya. Belum kita bicara organ lain dalam tubuh kita. Di dalam tubuh yang banyak sekali sel-sel, urat-urat, jantung, liver, usus, perut kita dari luar, kemaluan, kaki dengan jari-jarinya dan segala macam. Belum lagi kalau kita bicara eksternal kita. Ini kita belum bicara sistem pertahanan, sistem pencernaan dan segala macam. Kalau kita lihat sekitar kita sama manusia, ini ada bule, ada orang hitam di Afrika, ada orang Asia, masing-masing punya bentuk mata, warna rambut, warna kulit, bahasa. Semua ini luar biasa gitu. Depan mata kita bisa kita lihat. Begitu juga dengan hewan-hewan. Dari serangga yang kecil, semut, dan semua jenis serangga. Kemudian mulai membesar, mungkin ayam, kelinci. Mulai lebih besar, kambing, rusa. Lebih besar lagi, sapi, kerbau, badak, dan seterusnya. Lebih besar lagi, jerapah, gajah, lebih tinggi. Dari semut yang kecil sampai gajah. Warnanya, karakternya, sistem-sistem yang ada dalam tubuhnya, pertahanan, pencernaan, dan segala macam. Tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan. Dari yang buah-buahan, sayuran, gitu kan. Kemudian, apalagi, ya. Yang lain-lain. Pohon hias, dan seterusnya. Pohon dari rumput yang kecil sampai beringin yang besar. Siapa yang menata anggur di tangkainya itu, saudaraku seiman? Yang memberikan warna seperti itu, kulitnya lembut seperti itu, rasanya seperti itu. Pisang, siapa yang menatanya di tangkainya itu? Dengan warna kuning yang indah seperti itu. Dengan lembutnya isinya, manisnya, dan manfaat-manfaat yang dapat diserap oleh tubuh manusia pada saat mengkonsumsinya. Apel, warna merahnya begitu indah. Hijaunya begitu indah. Semua jenis buah-buahan Anda munculkan di benak Anda sendiri. Anda akan terheran-heran melihat bagaimana buah-buahan ini terus saja ada dan memiliki masing-masing ciri khas. Kemudian juga benda-benda di sekitar kita seperti air, api, batu, udara yang kita bisa rasakan. Semua itu teman-teman. Juga di kedalaman lautan ya. Kedalaman lautan misalnya ikan-ikan, udang, cumi, apalah, ubur-ubur dan seterusnya. Semua itu yang dapat dijangkau oleh mata kita. Dan yang tidak dapat dijangkau oleh mata kita, mungkin para ilmuwan belum menemukannya misalnya, sehingga kita orang awam masih belum bisa melihat dan mengetahui. Sederhana teman-teman sekalian. Dari mana semuanya itu? Ada begitu saja kah seperti yang dikatakan oleh para orang ateis? Atau ada penciptanya? Mentauhidkan Allah dengan mengikrarkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan artinya pencipta, pemilik, ya, yang menghidupkan, yang memandikan, yang mengadakan, yang menghilangkan. Tidak ada kecuali Allah. Ini akan membuat ketentraman yang luar biasa dalam diri kita. Ketentraman yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Sangat luar biasa ketentraman ini. Ya, sangat luar biasa. Membuat kita teman-teman sekalian
Oh ternyata semua yang dijangkau tidak jangkau di mata kita di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Bagi seorang muslim kata kuncinya satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua itu kecuali Allah. Maka ini makna tauhid yang menjadi inti bahasan kita teman-teman. Makanya pertanyaan ini akan, kalau jawaban terhadap pertanyaan ini akan membuat hati itu tentram. Saya akan mengajak teman-teman sekalian kita sekarang coba mentadabburi beberapa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih yakin, oh iya ternyata ada pencipta Allah. Mungkin ada di Jepang tidak asing. Ya, keyakinan sebagian masyarakat atau sebagian besar masyarakat bahwasanya mereka adalah Tuhan mereka adalah matahari. Ya. Bahkan mungkin kaisarnya dianggap turunan dewa matahari dan seterusnya. Padahal matahari itu diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim AS melihat matahari dan menganggapnya Tuhan. Tapi begitu terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin Tuhan terbenam. Tuhan harus selalu ada. Maka sudah ada jawabannya. Coba teman-teman sekalian saya mengajak Anda membuka surah Ar-Rum dalam Al-Quran. Dari situ nanti kita coba beranjak lebih memperdalam lagi tentang bagaimana mengenal sang pencipta Allah ini sehingga kita betul-betul mentauhidkan dia. Bisa dilihat surah nomor 30 ayat 20. Surah nomor 30 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah sang pencipta yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan di Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Kita dianjurkan umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran yang mulia dan akan ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalian bisa lihat ialah dia menciptakan kalian dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, manusia dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Tadinya cuma satu Nabi Adam sama istrinya Hawa. Sekarang berkembang menjadi manusia. Terus berkembang biak. Ayat 21-nya. Masih di alam kita manusia. Wa min ayatihi. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. N-nya besar, kalau Anda pegang terjemahan Al-Quran di aplikasi handphone Anda, N itu kata ganti Allah besar. Makanya dibesarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia, D-nya besar juga kata ganti Allah, menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Kita laki-laki jadi cenderung sama perempuan, perempuan cenderung sama laki-laki, dan kecenderungan kita apa? Manusia. Kecuali orang yang rusak fitrahnya, bahwa dia cenderung kepada hewan, kepada syaitan, jin, dan seterusnya. Supaya kamu cenderung, bagi kita yang mengikuti acara yang sudah berumah tangga tahu masalah ini. Kita cenderung pada pasangan kita. Karena ingin ngobrol sama-sama, makan sama-sama, biologis. Ya. Dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Siapa yang memunculkan rasa suka itu? Kenapa kita cenderung? Kita menikah, minta baik-baik sama orang tuanya. Kemudian terjadilah populasi manusia. Ini ada satu sistem di situ. Ayat 22-nya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan langit dan bumi. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi. Semuanya. Dan berlainan bahasamu. Kita bahasa Indonesia, mungkin di Jepang orang bahasa Jepang. Di Amerika, di Australia, di Eropa bahasa Inggris dan seterusnya. Dan juga warna kulitmu. Ada yang putih sekali. Ada yang kuning. Ada yang sawo matang. Ada yang hitam. Ada yang pekat sekali hitamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, semua itu benar-benar terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah pencipta bagi kaum atau orang-orang yang mau mengetahui, mau belajar. Ayat 23-nya Allah mengatakan wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Tidurnya kalian di waktu malam dan siang hari. Kita ngantuk malam tidur. Itu tiap hari kita lakukan itu. Siapa yang buat kita ngantuk? Yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan ngantuk itu siapa? Yang buat kita tidur itu siapa? Dan menjadikan tidur sebagai obat dari ngantuk kita itu. Dan juga usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Kita terfikir untuk sekolah, untuk bekerja, supaya punya income, supaya kita bisa menghidupi keluarga. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24-nya, وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dari mana kilat listrik tiba-tiba ada begitu? Enggak ada yang mengaturnya. Dan D-nya besar kata ganti Allah menurunkan hujan dari langit. Bagaimana bisa shower di kamar mandi di jalan tanpa ada yang menyetelnya? Kecuali kalau rusak, kita nggak bicara rusak, kita bicara normalnya. Lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Hujan turun walaupun tandus tiba-tiba jadi subur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Nggak mungkin ini ada semua kalau tanpa ada Tuhan. Ayat 25-nya, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi. Adanya langit dan bumi ini. Dengan iradatnya. Dengan keinginannya Allah. Yang mengatur pergantian siang malam. Mengatur banyaknya awan, kadar air hujan yang turun. Dan seterusnya. Kemudian apabila dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nanti di hari kiamat, hari kebangkitan. Lalu Allah mengatakan di ayat 26-nya, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ. Dan kepunyaannya lah, N-nya besar, kepunyaannya. N-nya besar kata ganti Allah. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Jadi yang tidak tunduk sama Allah ini teman-teman, hanya segelintir dari manusia dan jin saja yang tidak mengenal Tuhannya. Selebihnya semua kenal Tuhannya. Semua selain manusia dan jin yang membangkang ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Walakin la tafqahuna tasbihum." Tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Di manusia pun yang mengaku agama profetis ya, mengikuti ajaran dari langit, Yahudi, Nasrani dan Muslim, ini kalau digabungkan jumlahnya mereka itu sekitar 80 atau 90% dari penduduk muka bumi ini. Populasi manusia 7,5 miliar sekarang ini, itu 6 miliar lebih adalah orang-orang yang meyakini Tuhan Allah. Selebihnya saja yang penyembah berhala, ateis dan segala macam. Semuanya tunduk kepada Allah, kata Allah SWT. Mengikuti sistem. Kemudian ayat 27 Allah mengatakan, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali adalah lebih mudah baginya. Lebih mudah baginya. Ya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu Allah SWT menyebutkan masalah hal tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah lanjutannya masih surah yang sama.
ayat 46. Surah yang sama, langsung kita pindah ke ayat 46. Bunyinya, wa min ayatihi ay yursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia, Allah, mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Dengan adanya hembusan angin, berarti ada mau hujan atau memang angin segar kita hirup, kita merasa diterpa angin itu sesuatu yang indah, yang nyaman. Untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, turunnya hujan. Dan supaya kapal dengan angin itu dapat berlayar dengan perintahnya. Dan juga supaya kamu mencari atau dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Alhamdulillah. Jadi Allah ingatkan itu. Lalu ayat 47-nya Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu, hai Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Jadi kau bukan orang baru, hai Muhammad. Mereka datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang cukup. Pengenalan tentang Tuhannya Allah. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami binasakan seperti Namrud kaumnya Nabi Musa, Fir'aun kaumnya Nabi Musa, Namrud kaumnya Nabi Ibrahim AS, Fir'aun kaumnya Nabi Musa AS, kemudian kaum Lut AS, kaumnya Nabi Lut, ya. Kaumnya Nabi Shu'aib AS, di Madian, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Nabi Hud AS, dan ini semua keterangan-keterangannya jelas. Dan Allah masih memperlihatkan kepada kita tempat-tempat di mana mereka dihukum itu. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Terbukti Allah selamatkan semuanya orang-orang beriman dari para nabi dan juga para pengikut yang beriman. Ayat 48-nya Allah mengatakan, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah, dialah, Dia-nya besar, kata ganti Allah, yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, digambarkan dengan sangat detail. Dan Allah membentangkannya di langit, awan-awan tersebut, menurut yang dikehendakinya. Jadi yang mengatur tadi itu adalah Allah. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celah awan tersebut. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka merasa gembira dengan turunnya hujan. Ayat 49-nya, wa in kanu min qablu an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Dan sungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah putus asa. Seperti orang yang kena peceklik, ya, musim panas. Maka mereka bingung, harus bagaimana nih, gitu kan. Tapi begitu turun hujan, mereka seperti orang yang betul-betul merasakan luar biasa hujan. Bisa menyuburkan kembali tanaman-tanamannya, mengalirlah air di sungai-sungai mereka yang kering, sehingga mereka bisa mandi, masak, minum, dan seterusnya. Ayat 50-nya kata Allah, Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikan baik-baik bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Terus saja Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Kita lihat ayat 54-nya, pindah ke ayat 54 lagi. Saya pilih inti-intinya. Allah berfirman, masih surah Rum ya, ayat 54-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Perhatikan bagaimana Allah mengajak kita, kalau pakai akal sehat pasti bisa tangkap pesan ini. Dialah Allah, dialah, Dia-nya besar kata ganti Allah, yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, bayi.
Bahkan belum bisa melihat awal lahir, belum bisa bicara. Masih diurus. Ada yang makankan, minumkan. Ibu kita sibuk memberikan ASI, ayah kita mencari nafkah. Yang membuat sistem ada ayah dan ibu kita ini. Kita lahir semua sudah ada. Oksigen sudah ada, cahaya sudah ada, semua ada fasilitas. Bahkan semua orang tua umumnya yang normal memanjakan anak-anak mereka. Supaya populasi manusia jalan. Siapa yang membuat sistem ini? Dia menciptakan kamu dalam keadaan lemah, tidak tahu apa-apa. Jalan pun belum bisa. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Mulai remaja, anak-anak mulai bisa lari, mulai bisa bicara, mulai bisa berpikir, mulai bisa membantah. Sampai akhirnya menjadi remaja, dewasa, dan mengejar prestasi dunianya. Kemudian dianya besar, menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, tua. Itu Allah yang buat itu keriput, mulai beruban, Allah semua yang buat. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dia maha mengetahui, lagi maha kuasa. Jadi terus saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak pembuktian tentang dia pencipta. Dan ini yang saya bilang teman-teman sekalian, bagaimana kita jadi lebih tenang, kita lebih jadi tahu, oh ternyata dengan faham ada tauhid, ada Allah, ada Tuhan satu, kita jadi tahu ada pencipta kita, semua ini diciptakan oleh Allah SWT. Lalu kemudian apa yang setelah itu kita terjadi, kita tunduk kepada Allah. Kita jadi mengerjakan apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Termasuk Ramadan sekarang Anda melakukan, kan Anda tahu Anda punya Tuhan. Lalu Anda ikutin peraturan kewajiban agama sang pencipta Allah. Anda bisa buka juga surah Al-An'am, surah nomor 6. Ayat 1, saya mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini semua ini jawabannya sederhana. Yang ada atau yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata Anda adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ayat 2-nya, "Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indah, thumma antum tamtarun." Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukanlah ajal atau kematianmu. Sekuat apapun Anda secara fisik, secara apapun Anda memiliki akal fikiran, setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun harta yang sudah Anda tumpuk, bagaimanapun Anda melakukan perawatan, saat ajal datang mati. Dan ada lagi satu ajal yang ada di sisinya, yang dia sendiri yang mengetahuinya. Maksudnya pada saat Anda di kuburan, dibangkitkan, Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu? Tanda tanya. Ayat 3-nya, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksimun." Dialah Allah yang layak disembah, ditunduki, baik di langit maupun di bumi. Dia, kata gantinya, dianya besar kata ganti Allah, mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Allah tahu semua. Tuhan kita Allah SWT mengetahui semua. Dan termasuk kebenaran, subhanallah, keberadaan Allah SWT ini teman-teman, dari kita tahu dari syariatnya. Anda kalau menjadi orang beriman kepada Allah, mengikuti syariat Allah SWT, Anda akan temukan semuanya baik. Karena diperintahkan jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dermawan, bantu orang susah, segala macam hal. Dan diberikan keutamaan-keutamaan. Manusia normal tahu itu adalah baik. Semua yang dilarang dalam agama, seperti misalnya dusta, mencuri, memukul, menggunjing, memfitnah, dilarang. Dan diberikan ancaman-ancaman yang berat. Semua tujuannya agar manusia menyadari kalau yang disyariatkan Allah adalah benar dan dia punya pencipta. Kita lahir di muka bumi ini semuanya sudah ada. Dari mana ini semua? Di studio kami ini tidak mungkin teman-teman ada kalender di sini, ada bendera di sini, ada layar handphone Anda bisa lihat di sini, ada papan nama saya di sini, ada buku. Ya. Segala macam, ada lampu yang menerangi sekarang.
ada AC yang menyala sehingga dirasakan. Nggak mungkin ini semua ada kalau tidak ada yang setting atau mengaturnya kan. Masa bisa ada bendera sini tanpa ada yang menaruh? Masa bisa di sini ada kalender tanpa ada yang menaruh? Nggak mungkin. Bahkan ini semua ada yang desain, dibuat, ada yang menjahitnya ini ada yang menulisnya dan seterusnya. Begitu juga dengan alam semesta ini. Pasti ada penciptanya. Nah, cuma kebahagiaan buat kita mentauhidkan pengisah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau kaji ayat-ayat ini banyak sekali teman-teman sekalian, banyak sekali. Allah menjelaskan teman-teman sekalian agar kita lebih tenang dalam surah Al-Anbiya ayat 22 ya. Anda bisa baca ini atau lihat Al-Anbiya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau seandainya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah yang mengurus, yang menciptakan langit dan bumi, maka akan hancur semua. Karena mereka akan membawa masing-masing ciptaannya. Jadi memang tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Anda selalu ucapkan di salat Anda, membaca awal surah Al-Fatihah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Anda mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, Rabb itu pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini. Anda ikrarkan itu. Juga di potongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu pengikraran tauhid semuanya. Secara akal juga teman-teman sekalian, ya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam buku beliau Minhajul Muslim. Secara akal Tuhan itu ada. Semua itu kalau kita yakini akan muncul ketenangan jiwa. Semua jenis pertanyaan akan terjawab. Dan akhirnya kita akan berada di satu rel perjalanan di muka bumi ini menuju kepada Tuhan kita itu. Secara akal kata beliau, adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia pun menyatakan mustahil atau tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada sang pencipta yang mengadakan. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa ada orang yang berusaha untuk memasaknya. Atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensinya dan pergerakannya, bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya seperti manusia, jin dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna juga bahasa. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, semua, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka ragam buah-buahannya, yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan itu ya. Kemudian yang kedua kata beliau, secara akli, adanya firman Allah pada kita yang selalu kita bisa baca dan kita hayati, serta kita fahami maknanya, Al-Quran. Yang tadi sudah kita bacakan beberapa ayatnya, itu baru beberapa ayat ya. Hampir seluruh ayat Al-Quran memperkenalkan dan membuktikan adanya wujud sang pencipta Allah. Kata beliau adanya firmannya, firman Allah, pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati, serta kita fahami maknanya merupakan bukti atas wujud Allah. Karena sangat mustahil ada pembicaraan atau kalam, tanpa ada pembicaranya atau mutakallimnya. Atau adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Jadi kalam atau firman Allah itu menunjukkan wujudnya.
Apalagi firman-Nya itu mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia. Dan undang-undang atau aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah gaibiyah atau sesuatu yang gaib yang tidak nampak. Dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua hal itu sangat tepat dan benar. Tidak ada suatu hukum atau aturan apapun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaat sepanjang zaman. Sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa. Dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaibiyah yang diberitakannya. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya. Lalu kemudian ia mendustakannya. Atau mampu mendustakan atau menafikan atau meniadakan satu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebut dan diinformasikan secara rinci. Ada statement menarik dari sebagian ulama muslim yang mengatakan, dengan hikmah Allah yang selalu sibuk, ya, yang selalu mengurus dan mengadakan penelitian di langit dan di bumi, itu umumnya orang ateis. Dan kata para ulama muslim, karena memang mereka yang belum yakin ada Allah. Sehingga Allah buat mereka yang mengadakan penelitian. Dan mereka pasti akan sampai kepada sebuah titik. Baik yang mengadakan penelitian di langit, atau di bumi, atau di hewan-hewan, atau di tubuh manusia, atau di kedalaman lautan. Kecuali mereka sampai pada titik yang mengatakan, ini luar biasa. Ini nggak mungkin bisa ada sendiri. Agar mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah sebenarnya. Anda seorang muslim lahir dalam keadaan Islam, sebuah nikmat yang besar. Begitu lahir Anda sudah dipandu ke situ. Ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti yang membuat akal manusia mustahil akan menisbatkan kepada manusia. Karena kalam seperti di luar kemampuan manusia dan di luar tingkat pengetahuan mereka. Anda mau cari sejarah, di Al-Quran ada. Umat-umat sebelum kita. Saya pernah menonton sebuah cuplikan, ada beberapa mahasiswa di Inggris mengadakan penelitian tentang kaum Lut, bagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digambarkan di situ mereka akan menelusuri kitab Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil. Mereka lalu Al-Quran, mereka temukan Al-Quran yang sangat detail menceritakan masalah itu. Dan mereka menangkap secara ilmiah benar itu terjadi. Karena ada gunung-gunung yang terbalik dan segala macam. Memang ini terjadi dengan gempa yang sangat besar. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran. Kisah umat-umat sebelum kita sudah ceritakan. Dan orang beriman ini luar biasa. Satu paket dia sudah tahu. Begitu dia lahir, kalau dia belajar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dia akan tahu manusia pertama siapa, namanya Nabi Adam. Namanya Adam diciptakan bagaimana dari tanah, kemudian Allah suruh malaikat sujud, kemudian iblis menolak, kemudian Nabi Adam masukkan dalam surga. Cerita panjang sampai turun ke muka bumi, lalu turun temurun, lalu Allah utus ya nabi-nabi setelah Nabi Adam yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus saja gitu kan, sampai akhirnya semua yang kita butuhkan dari halal dan haram, makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, sampai proses kematian. Bagaimana kuburan yang mungkin dilihat secara kasat mata cuma batu dan batu nisan dan tanah, ada kehidupan di sana sampai hari kebangkitan dan sampai surga dan neraka. Surga dan neraka secara detail digambarkan. Itu luar biasa gitu. Maka kata beliau, maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa firman Allah atau Al-Quran adalah ucapan manusia, maka itu adalah pasti ucapan atau firman sang pencipta Allah. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah pernyataan beliau yang menarik dari dalil akli, adanya sistem yang teratur rapi seperti ini yang tercermin pada sunnah kauniyah atau sunnatullah di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada sunnatullah, tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Kayak kita misalnya manusia, tidak bisa kita tolak, harus kalau malam datang ya sudah, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa ubah. Siang kalau datang nggak ada yang bisa ubah. Bahkan di tubuh kita sendiri, kita nggak bisa alih fungsikan mata yang tadinya fungsinya melihat menjadi mendengar, misalnya telinga yang tadinya mendengar kita gunakan untuk makan, nggak bisa. Harus begitu fungsinya. Ini jelas berarti ada yang mengaturnya. Gitu. Nggak bisa kita alih fungsi, nggak bisa kita gunakan mulut kita untuk melihat, nggak bisa. Mau diacak seperti apapun tidak akan mungkin bisa beralih fungsi. Dan jumlahnya sudah begini, posturnya sudah begini.
Sesungguhnya semua patuh dan tunduk kepada sunnatullah tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Sebagai contoh dalam manusia ini diciptakan bermula dari sperma yang terdapat dalam rahim, kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Saya sama semua teman laki-laki cuma punya sperma. Kaum wanita akhwat kita cuma punya sel telur. Bertemulah. Kita mau bagaimanapun tidak bisa kita campur tangan di situ. Kalau Allah pencipta mau jadi. Kalau enggak akan terjadi. Ada orang yang sudah 10 tahun berumah tangga, 10 tahun biologis, tapi tidak pernah jadi anak. Ada orang yang baru menikah sudah jadi anak. Kuasa Allah SWT. Gitu kan? Dan tidak ada campur tangan kita di situ. Manusia itu tiba-tiba berbentuk sperma sama telur ketemu, kemudian berbentuk menjadi gumpalan darah, daging dan terpecah sampai sebagaimana sudah kita tahu proses manusia, terbentuk tengkoraknya, terus matanya, terus sampai ke seluruh tubuhnya. Keajaiban yang luar biasa gitu. Nggak ada campur tangan kita di situ. Bahkan kita tidak bisa memilih, saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita tidak bisa milih, saya mau matanya besar atau matanya kecil atau alisnya tebal atau hidungnya mancung. Nggak bisa kita milih. Ya udah, lahir begitu aja manusia itu. Kata beliau, melalui fase yang sangat ajaib di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukannya. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangannya dari bayi dan anak-anak hingga menjadi remaja, dewasa, terus menjadi memasuki fase tua. Sunnah umum yang terjadi pada manusia dan hewan seperti tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula langit dan benda-benda yang ada di dalamnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada aturan dan sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Maksudnya peraturannya. Tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarnya, niscaya hancurlah alam semesta dan berakhirlah kehidupan ini. Ini logisnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita bertauhid. Kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada keutamaannya. Saya akan tutup dengan banyak sekali keutamaan bertauhid ini. Tapi insya Allah ada dalil-dalil yang luar biasa. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Ketahuilah Allah akan mengharamkan kepada neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, karena mencari wajah Allah. Juga pernah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan juga oleh keduanya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, qala Musa ya Rabbi allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Kata Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku selalu mengingatmu dan berdoa dengannya kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, katakan hai Musa la ilaha illallah. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, ya, resapi dengan hatimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Maka Musa pun mengatakan, semua hamba-Mu mengucapkan itu wahai Tuhanku. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna, dalam tanda urung ghairi, wal aradina as-sab' fi kaffatin wa la ilaha illa fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Ketahuilah hai Musa, kata Allah, andai saja ketujuh langit dan penghuninya selain aku, selain Allah maksudnya, ya, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lainnya, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, bertauhid, mengisahkan Allah, tidak bandingkan Allah dengan makhluk, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat ini pula. Ini luar biasa gitu penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.